Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan senantiasa memperoleh barakah dan rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, di antara sekian nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan, di antaranya adalah nikmat melaksanakan ibadah. Bahkan itu jauh lebih nikmat dibanding kenikmatan Allah yang lainnya. Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya ketika muridnya sering melakukan maksiat. Kata muridnya, "Syekh, saya ini kan pelaku maksiat, tapi kok Allah enggak kirimin azab gitulah." Kata Hasan Al-Basri, "Memang gimana?" "Ya, saya kan melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, tapi ya bisnis saya lancar-lancar saja, hidup saya juga baik-baik saja, saya sehat-sehat saja gitu. Tidak kena masalah yang cukup lumayan lah begitu." Jadi kesannya kalau sudah tidak kena masalah, baik-baik saja, itu berarti tidak diazab gitu. Itu pemahaman si murid. Kemudian Hasan Al-Basri kemudian nanya, "Tadi malam kamu qiyamul lail tidak?" Maka jawaban si murid, "Tidak. Kayaknya saya sudah enggak mau lagi qiyamul lail." Kata Hasan Al-Basri, "Itu sudah jadi hukuman bagi kamu." Jadi hukuman itu tidak diukur dari seberapa banyak azab atau musibah yang dialami. Hukuman itu saat kita kehilangan kenikmatan melakukan ibadah, itu sudah masuk kategori hukuman menurut Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tapi hadirin ikhwati rahimakumullah, maka perlu memahami terlebih dahulu sebagai pijakan dasar tentang apa sih yang dimaksud dengan ibadah. Saya kutip dari definisinya Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah itu istilah yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Jadi simpelnya kalau kita melakukan sesuatu dan Allah cinta dengan itu, Allah ridho dengan itu, maka kita bisa bilang itu adalah ibadah. Jadi simpelnya tergantung kecintaan dan keridhoannya Allah. Kalau Allah ridho, Allah cinta, fix itu adalah ibadah. Jangan-jangan begini hadirin, bisa jadi manusia ridho, manusia cinta, tapi Allah tidak ridho, tidak cinta. Mau bagaimanapun juga nggak bisa disebut sebagai ibadah, karena barometernya masih manusia. Tapi kalau sudah barometernya Allah, maka kita akan tegaskan itu adalah ibadah. Jenisnya dari apa saja? Satu, minal aqwal wal af'al atau a'mal, baik dari ucapan maupun perbuatan, al-batinah wad-dhahirah, baik perkara yang batin maupun yang zahir. Nah, ini perlu saya pertegas dulu, ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin. Ini tidak harus ngaji tasawuf misalkan. Penjelasan fikih awalnya memang ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin. Jadi enggak usah berpikir kemana-mana, bahwa ibadah memiliki dimensi zahir dan memiliki dimensi batin, dan dua-duanya penting. Saya tanya dulu Pak, kalau ibadah zahir apa zahir yang zahir? Salat zahir Pak. Ada yang lain? Umroh zahir. Haji zahir, zakat zahir. Nah, kalau ibadah batin apa? Yang batin. Puasa masih ada zahir-zahirnya itu. Nahan lapar, nahan haus itu zahir. Ada, berarti dia nggak makan, dia nggak minum kan zahir Pak itu.
Dia nggak main ke warung makan mana gitu siang-siang, itu kan dohir itu. Karena kalau main siang-siang ke warung makan kan berarti kemungkinan tilawah Quran di dalamnya. Kemungkinan buka puasa gitu. Ibadah batin apa saja, Pak? Ini contoh ibadah batin. Jadi ada dohir, salat, zakat, zikir itu karena ada ucapannya masih dohir, umroh juga dohir, haji juga dohir. Batin itu kayak ridho, ikhlas, tuma'ninah, syukur, sabar, itu masuk kategori ibadah batin. Saya ulang, ini masuk kategori ibadah batin. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Kenapa kok disebut ibadah batin? Karena tempat amal-amal ini di dalam kolbu seseorang, tidak kelihatan. Misalkan gini, bedain orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas itu bagaimana? Kan nggak bisa kita bilang, oh si bapak ini kalau sodakoh suka ngomongnya terang-terangan. Kalau sodakoh terang-terangan berarti fix dia tidak ikhlas, kan belum tentu. Karena dalam surat Fatir ayat 29, sodakoh itu boleh dilakukan dengan terangan, sirraw wa'ala niyah, boleh sembunyi-sembunyi, infaknya boleh terangan. Berarti terang-terangan tidak menjadi indikator orang itu tidak ikhlas. Bisa jadi dengan terang-terangan malah dia jauh lebih ikhlas daripada yang sembunyi-sembunyi. Karena kalimat Qur'annya sirraw wa'ala niyah. Atau misalkan ada orang yang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan apa, membedakan mana yang ridho ketika dia dapat musibah, mana yang tidak ridho. Bagaimana cara bedainnya? Kan itu sesuatu yang sifatnya inner, sesuatu yang sifatnya di dalam. Jadi kita nggak bisa analisa nih sebetulnya orang ini ridho atau nggak ridho gitu. Makanya domain batin diantaranya ya ridho, ikhlas, tuma'ninah, syukur dan sabar. Dan dua-duanya ibadah, baik yang dohir maupun yang batin. Saya tanya dulu, Pak. Lebih penting dohir, lebih penting batin? Ya, dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting? Yang esensial yang lebih penting mana? Dohir. Tapi tidak ikhlas, Pak. Salat udah nih sesuai dengan contoh Nabi. Wah, sampai dari mulai takbiratul ihram sampai salam kamisli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas. Sekarang ikhlas tapi nggak sholat itu. Jadi persoalannya memang dua-duanya ibarat mata uang yang dua sisi tersebut dua-duanya harus ada. Jadi nggak bisa mana yang lebih utama, enggak ada. Ya pokoknya dua-duanya penting. Kehilangan salah satunya membuat kita tidak bisa mendapatkan amal soleh yang paripurna. Kata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, beliau menyampaikan ketika mentafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa mana ahsanu amala? Kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu, yang paling ikhlas, ibadah batinnya ada. Wa aswabuhu, yang paling benar, yang paling cocok dengan contoh Nabi. Itu konteksnya dohir. Jadi batin dan dohir dua-duanya satu paket, tidak boleh dipisahkan. Bapak fokus pada dohir, hilang batinnya, tidak diterima. Bapak fokus pada batin, nggak ada amal dohirnya, ngapain? Saya mah ikhlas Ustaz, ikhlas. Salat enggak, puasa enggak. Ikhlas dari mananya itu? Karena ikhlas harus butuh wadahnya berupa ibadah zahir. Taib hadirin ikhwati rahimakumullah, sebelum lebih jauh, ini masih disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan ibadah afdol. Yang paling afdol itu ibadah zahir, diantaranya salat, kemudian baca Quran, kemudian zikir, kemudian doa. Jadi dari mulai sholat, baca Quran, zikir, yang keempatnya baru doa. Itu ibadah-ibadah yang paling afdol dalam pemahaman atau konteksnya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi setelah sholat ya baca Quran. Makanya Ramadan itu sholatnya rajin, baca Qurannya atau biasa aja. Asalnya biasa aja gitu. Ramadan mau Ramadan, enggak Ramadan ini sama saja. Ideanya Ramadan itu, Pak, satu, sholatnya meningkat, yang kedua, tilawah Qurannya meningkat. Ideanya kalau baca Quran siangnya atau malamnya, Pak, kalau Ramadan? Idealnya. Kalau pakai hadis nih, idealnya malam daripada siang. Siang dipakainya buat tidur. Karena mau ngaji malam-malam gitu ya, nggak apa-apa, yang penting kan ngaji malam-malam gitu. Siangnya tidur, malamnya ngaji, masih oke lah gitu. Daripada siangnya tidur, malamnya tidur juga kan masalah gitu.
Jadi ada hadis dari Nabi SAW. Jadi hadis ini tentang syafaat. Jadi ada orang mau dilemparkan ke neraka, Quran tampil. Kata Quran, ya Rob jangan lemparkan dia ke neraka. Saya sebagai saksinya, saya sebagai pihak yang berikan syafaat. Kenapa kok kemudian dikasih syafaat? Kata Quran, karena dia telah menahan matanya untuk tertidur di waktu malam karena membaca Al-Quran. Jadi supaya baca Al-Quran yang matanya sampai harus begadang. Maka dari hadis ini kita simpulkan untuk bulan Ramadan idealnya baca Quran malam-malam. Karena setelah itu hadis lanjutannya, kalimat berikutnya, ada orang mau dilemparkan ke neraka, puasa hadir, kata puasa, ya Rob jangan lemparkan orang ini ke neraka. Karena dia telah menahan lapar dan menahan haus karenamu dengan ibadah puasa. Jadi malam menahan mata supaya tidak tidur dengan tilawah, dan siang nahan lapar dan haus dengan cara puasa. Jadi malamnya baca Quran, siangnya puasa. Walaupun di sini tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah yang paling afdol itu puasa, tapi tentunya afdol ya. Saya lanjutkan dulu, hadirin ikhwati rahimakumullah. Ustaz, supaya ibadah itu nikmat bagaimana? Jelas nih ibadah ada zahir ada batin. Ibadah batin itu kan diantaranya tumakninah. Tumakninah itu nikmat. Tumakninah itu enjoy, nikmat, happy, itu tumakninah itu namanya. Jadi memahami tumakninah bukan hanya tenang gerakannya, bukan hanya tenang bacaannya. Tumakninah itu sampai pada level enak, sampai pada level happy orang mengerjakan ibadah. Nah, supaya bisa happy ketika melaksanakan ibadah, syarat yang pertama kali harus dimiliki adalah ridho dengan syariat yang sudah Allah tetapkan. Nggak boleh ada penolakan, pokoknya harus ridho lah itu. Belajar untuk ridho menerima apa yang sudah Allah syariatkan. Saya tanya dulu nih Pak, Allah nyuruh sholat pada waktunya, dan 5 waktu itu masing-masing punya waktunya sendiri-sendiri. Ridho nggak diatur dengan ketetapan waktu yang sudah Allah tetapkan buat kita semua. Duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, subuh di waktu subuh. Ridho nggak dengan itu? Ya mau gimana lagi? Nggak ridho masalah ini urusannya. Ya mau nggak mau ridho Pak. Kalau ridho dengan ketetapan waktu yang sudah Allah tetapkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau waktunya kita ridho, maka jangan sampai kita menunda-nunda waktu pelaksanaan sholat. Jangan sampai waktunya duhur digeser ke asar, atau waktunya asar malah dipindah ke maghrib, waktunya maghrib dirubah ke isya. Adha'us shalah namanya. Dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, kata beliau, salah satu dosa besar adalah adha'us shalah, menunda-nunda waktu sholat. Maksudnya Ustaz, menunda-nunda waktu sholat itu jam 12 waktunya sholat duhur, dimulainya jam 1 misalkan atau jam 2. Itu masih pada waktunya, masih aman. Yang disebut dengan adha'us shalah, menunda-nunda waktu sholat adalah menunda waktu sholat duhur misalkan sampai datanya waktu asar. Nah itu namanya menunda-nunda waktu sholat. Subuh ditunda sampai syuruk, sampai duha, itu menunda. Itu adha'us shalah itu namanya. Dan itu masuk kategori dosa besar. Maka kalau orang ridho dengan ketetapan sholat, ya sudah terima saja. Kalau kemudian susah untuk ridhonya bagaimana Ustaz? Nah ini kalau memang susah ridhonya ya, ini syukur sabar saya lewat dulu. Prinsipnya ketika orang melaksanakan ibadah harus dimulai dengan keridhaan kalau ini adalah syariat yang telah Allah tetapkan. Biar kita bisa ridho teman-teman, saya ingin kasih disclaimer bahwa ibadah itu merupakan ekspresi daripada rasa syukur. Saya ulang, ibadah merupakan ekspresi dari rasa syukur. Kalau kita Idul Fitri ini suka bagi-bagi angpau, kira-kira berapa banyak kita bagi angpau ke siapa? Paling gede berapa angpaunya Pak? Yang suka ngasih angpau, artinya penerima angpau semua jangan-jangan. Paling besar berapa angpau? 10.000, 20.000, 50.000 lah ya. 50.000 lah angpau yang kita kasih ke ponakan, ke tetangga gitu, ke anak tetangga gitu. Kalau kita sederhanakan lagi nih teman-teman, kalau kita bagi angpau atau kita lah dapat angpau dari orang lain, anak kita misalkan atau ya siapa anak kita lah gitu. Maka saat anak kita dapat angpau, maka kita akan bilang anak kita supaya mengucapkan apa? Makasih gitu. Bilang makasih nak, bilang makasih gitu. Sampai ketika anaknya nggak ngomong makasih, maka siapa yang ngomong makasihnya?
Orang tuanya, saking pentingnya ngucapin terima kasih ketika dikasih angpau. Padahal cuman isinya 50.000, ya paling banter 100.000 lah gitu. Atau umumnya malah 10.000 kalau anak-anak. Tapi walaupun cuman 10.000, respon kita sama orang yang ngasih sedemikian respect gitu. Respect kali gitu. Sampai bilang makasih sama tantenya, sama omnya gitu. Ketika anaknya malu-malu nggak bilang makasih, ibunya yang ngomong, makasih ya tante, makasih ya om. Padahal cuman angpau isinya cuman 10.000-an. Sampai harus bilang makasih. Sampai harus disuruh makasihnya gitu. Logika ini sederhana teman-teman. Kalau kemudian kita bisa berterima kasih dengan angpau satu yang isinya cuma 50.000, kenapa kita sulit berterima kasih kepada Allah yang sudah ngasih angpau melebihi 10.000? Allah ngasih fasilitas buat kita melebihi angpau yang kita terima. Gitu. Dapat angpau saja bilang makasih, masa dapat dari Allah kemudian tidak bilang terima kasih? Dan bentuk terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla bukan bilang makasih ya Allah, bukan hanya begitu. Tapi ada perangkat yang kemudian diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Kautsar ada kalimat begini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Jadi nikmat buat Nabi Muhammad itu banyak. Seprihatin-prihatinnya Nabi dalam menjalani dakwah Islam, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sudah sangat banyak. Jadi jangan sampai, wah ini Nabi sengsara, ini diboikot oleh orang-orang Mekah, berarti Allah tidak ngasih nikmat, nggak begitu logikanya. Semiskin-miskinnya Nabi, seprihatin-prihatinnya Nabi ketika menjalani dakwah Islam, itu sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah. Inna a'tainakal kautsar. Setelah Nabi punya nikmat yang banyak, Allah perintahkan ke Nabi. Nabinya disuruh, kata Allah Azza wa Jalla, fasalli, ya sholat. Kalau nikmatnya sudah banyak, ya sholat. Gini teman-teman, coba hadirkan saat kita mau ibadah, apapun bentuk ibadahnya, coba bayangkan nikmat Allah yang sudah Allah berikan sedemikian banyaknya buat kita. Mau sholat nih misalkan. Ini treatment ya, langsung praktek. Misalkan mau sholat, sebelum sholat coba bayangkan nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jalan, nikmat ngomong, nikmat makan, punya pasangan, punya anak, punya gaji. Orang lain sudah ada efisiensi, kita tidak misalkan itu. Kita fokus dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sebelum kita takbir, coba itu dibayangkan. Sudah dibayangkan, alhamdulillah ya Allah. Banyak betul nikmat. Yang lain ada yang sakit, saya sehat. Yang lain di PHK, saya tidak. Yang lain kekurangan, saya berkecukupan. Bayangkan itu semua, baru mulailah Allahu Akbar. Itu rasanya beda. Daripada kemudian gak pakai mikir dulu gitu. Main langsung takbir saja gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, menghadirkan rasa syukur atas apa yang sudah Allah berikan, yang Allah fasilitaskan buat kita semua, itu merupakan ibadah. Ekspresi syukur itu adalah ibadah. Ini ayat yang bisa teman-teman cek di surat Ibrahim ayat 34 dan An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka mustahil kamu bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat sampai tidak bisa dihitung. Kalau sudah tidak bisa dihitung, berarti ucapan terima kasihnya harus sebanyak apa, teman-teman? Kalau angpau satu, kita bilang terima kasih satu kali, selesai. Makasih ya om, makasih ya tante, angpaunya gitu. Satu kali cukup lah. Tapi kalau sudah tidak bisa dihitung nikmatnya, bagaimana caranya kita berterima kasih sama Allah? Kalau nikmatnya sudah sedemikian unlimited, tidak terbatas kita dapatkan. Cara terima kasihnya bagaimana? Gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka muncullah perangkat yang disebut dengan ibadah. Jadi simpelnya, ibadah apapun yang kita lakukan merupakan ekspresi bersyukur kepada Allah. Hadirkan sekian nikmat yang Allah anugerahkan sebelum kita melaksanakan ibadah. Mau puasa, bayangkan dulu ya Allah, alhamdulillah 11 bulan boleh makan, boleh minum bebas. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau minum es kelapa, mau minum bajigur, mau makan soto, makan ayam, bebas-bebasnya 11 bulan teman-teman. Hanya 1 bulan Allah atur waktu makannya, nggak boleh dari subuh sampai
Dari maghrib sampai subuh silahkan makan sebebasnya. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tapi 11 bulan ini bebas-bebasnya. Jadi nikmat yang sudah Allah berikan cukup banyak. Kalau toh cuma disuruh puasa sebulan kayaknya masih oke lah, masih worth it gitu lah, masih make sense gitu. Kalau cuma dikasih puasanya cuma satu bulan. Kecuali kalau dibalik, puasa 11 bulan, enggak puasanya sebulan, ini agak berat pasti Pak. Agak berat lah. Kalau dibalik ya, kalau masih 11 bulan boleh tidak puasanya, yang 1 bulan diwajibkan puasa masih oke lah, masih make sense. Hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi memulai ibadah atau melaksanakan ibadah sebagai ekspresi bersyukur. Ini hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu selalu melaksanakan salat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Di sini ada yang pernah pecah-pecah kakinya kalau salat malam? Apa pecah-pecah itu roromiheun ya? Atau apa? Saking lamanya berdiri itu sampai kaki Nabi pecah-pecah. Dalam riwayat yang lain sampai bengkak-bengkak. Sini ada yang sampai salat malamnya sampai bengkak-bengkak. Ada Ustaz bengkak tapi bukan kaki, mata. Karena bangun tidur bengkaknya. Bangun tidur baru bengkak-bengkak. Saya rasa untuk konteks sekarang nggak ada ya orang ibadah tuh sampai se ekstrim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ditanya Rasul, kenapa sih sholat harus segini? Kenapa sholatnya harus segininya? Dosa Rasul yang telah lalu dan yang akan datang sudah dihapuskan, sudah dimaafkan. Ngapain kok ibadah harus separah ini, se ekstrim ini sampai kaki Rasul pecah-pecah? Padahal dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah dimaafkan. Jawaban Nabi sederhana teman-teman, afala akunu abdan syakura. Emang enggak boleh Aisyah kalau saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka sholat malam Nabi sampai pecah-pecah kakinya itu adalah ekspresi bersyukurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesimpel itu Nabi membangun kerangka berpikir bahwa ibadah itu bukan beban. Ibadah itu cara kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, Nabi Musa itu pernah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Waktu diselamatkan oleh Allah itu tanggal 10 Muharram. Jadi diselamatkannya di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa puasa di tanggal 10 Muharram, kalimatnya. Fasoma Musa, maka Nabi Musa puasa di tanggal 10 Muharram, syukron lillah, karena bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ditanya kenapa orang Yahudi suka puasa Asyura? Karena Nabi Musa puasa Asyura. Kenapa Nabi Musa puasa Asyura? Karena dia bersyukur kepada Allah sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Jadi semuanya berkaitan dengan ekspresi bersyukur ibadah itu. Tidak ada yang tidak ekspresi bersyukur. Semua jenis ibadah yang dilakukan oleh para nabi dalam rangka ekspresi bersyukur. Maka pertanyaannya nih gini teman-teman. Salat atau ibadah yang kita kerjakan, kenapa Ustaz tidak kunjung nikmat? Karena kita menganggap menjadi kewajiban dan beban. Coba disetting bahwa ibadah yang kita kerjakan dalam rangka berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas sekian nikmat yang Allah anugerahkan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa menikmati ibadah. Kalau masih belum juga menikmati ibadah, kita kasih treatment yang lain. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita ibadah dalam rangka nyari solusi atau nyari problem solving dari masalah yang kita miliki. Di sini ada yang punya masalah? Atau wajah-wajah masalah semua? Ada barangkali saya nggak punya masalah. Tapi kalau ada orang ngaku saya nggak punya masalah, itu masalahnya. Masalahnya adalah dia tidak merasa punya masalah. Tiap orang tuh pasti punya masalah lah, nggak ada yang nggak punya masalah. Nah teman-teman, kalau kita kemudian punya masalah, karena memang sudah takdirnya kita akan punya masalah, kan begini teman-teman. Sabar itu kan ibadah batin. Supaya orang bisa sabar, maka Allah kasih apa? Kasih apa? Supaya orang bisa sabar. Kasih ujian, kasih cobaan. Supaya dia bisa sampai pada level sabar. Supaya orang itu bisa sabar dalam kurung ibadah batinnya atau batinnya ibadah dengan cara sabar, maka Allah berikan dia masalah, Allah berikan dia musibah, Allah berikan dia ujian. Kenapa kok Allah berikan ujian, Allah berikan masalah? Supaya dia bisa sabar. Karena kalau nggak dikasih masalah, nggak dikasih musibah, jangan-jangan dia nggak bisa
sabar. Maka Allah kasih masalah supaya dia bisa sabar, supaya dia bisa memaksimalkan ibadah batinnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, saat kita punya masalah, perintah Allah Azza wa Jalla, ini yang umum-umum saja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tentu di dalamnya komitmen dalam ibadah, maka Allah berikan dia solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi kalau teman-teman ini punya masalah dan tiba-tiba Allah kasih solusi, mudah-mudahan itu isyarat kalau kita ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mudahkan masalah yang kita hadapi. Ya, siapa aja lah yang punya masalah. Mungkin masalah urusan keluarga, masalah finansial, masalah di masyarakat, masalah dengan orang tua, masalah di tempat pekerjaan, apapun masalahnya, mudah-mudahan Allah berikan solusi dengan syarat kitanya masuk kategori bertakwa. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mendapatkan rizki dari pintu yang kita tidak duga. Saya yakin, Pak, ini saya yakinnya, setiap kita pasti punya momen tiba-tiba dapat rezeki. Saya yakin itu. Saya, antum semua, saya yakin pernah mengalami momen di mana tiba-tiba dapat rezeki. Enggak diprediksi, enggak diduga-duga, tiba-tiba dapat gitu. Saya yakin tuh pernah mengalami momen itu. Entah di saat kepepet atau malah tidak di saat kepepet. Ada saja rezekinya. Itu min haitsu la yahtasib. Nah, mudah-mudahan kalau kita pernah mengalami dapat rezeki dari pintu yang kita tidak pernah kita duga, mudah-mudahan itu adalah tanda kalau kita orang yang bertakwa, mudah-mudahan gitu. Yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya dipermudah. Di sini ada yang belum nikah? Yang paling depan kayaknya belum semua. Misalkan mau nikah, Ustaz, saya tuh pengen nikah tapi kok belum juga kunjung ada jodohnya. Ya yaj'al lahu min amrihi yusra, mudah-mudahan dipermudah. Atau belum punya apa lagi? Kalau istri dua janganlah ya, si satu saja lah. Satu saja. Itu enggak, jangan dipermudah lah kalau itu. Kalau dipermudah saya dulu lah begitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ya semua persoalan kita dipermudah lah, apa saja. Kerjaan dipermudah, di rumah tangga dipermudah. Ustaz, saya susah betul ngurus anak, saya susah betul ngurus istri, saya susah betul ngedidik istri, ngedidik keluarga. Ya mudah-mudahan dipermudah gitu. Kalau kitanya bertakwa, jangan-jangan saat kita sulit mendidik keluarga, mungkin kita belum masuk kategori orang yang bertakwa. Sehingga sebelum kita mengajarkan pendidikan kepada anak istri, coba perbaiki dulu diri sendirinya. Karena kalau dirinya sudah bertakwa, pasti dipermudah itu urusannya. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ustaz ini sudah betul-betul bertakwa orangnya, tapi emang nggak bisa ngurusin anaknya, ngurusin istrinya, ya itu berarti sudah takdir Allah lah itu ya. Toh Nabi Nuh alaihi salam saja kita pastikan beliau bertakwa, tapi ada saja momen di mana beliau tidak bisa mendidik anaknya dan istrinya. Walaupun kita pastikan Nabi Nuh itu sudah pasti bertakwa, tapi ya ada saja ketetapan Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dan yang keempat dan kelima, kan sudah tiga nih, 4 dan 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ini urusan akhiratnya. Wa yu'zim lahu ajra, Allah lipat gandakan pahalanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, coba disetting, kalau mau ibadah nikmat, ekspresi bersyukur nggak bisa, saya nggak bisa bayangin bagaimana nikmat Allah, pusing bayangin nikmat Allahnya, nggak bisa ini. Coba yang kedua, kalau kita mau bisa menikmati ibadah, coba bayangkan masalah yang kita punya, jadikan sholat, jadikan ibadah sebagai wasilah kita minta tolong sama Allah. Bayangkan masalahnya apalah itu, kan pasti ada masalah itu. Kalau susah bayangin nikmat, karena nggak mungkin gitu menjangkau apa saja sih nikmat Allah. Coba mulai dengan bayangkan masalah, setelah bayangkan masalah, mulailah ibadah. Dan mintalah kepada Allah, ya Rabb, berikan hamba solusi dari masalah yang hamba hadapi. Jadi mudah-mudahan itu bisa menghadirkan rasa nikmat. Atau saya tanya dulu nih Pak, kalau sholat lebih khusyuk mana? Dapat nikmat atau dapat musibah? Bapak bakal khusyuk sholat ini, itu ketika dapat nikmat banyak atau ketika dapat musibah? Bisa khusyuk itu sampai Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Itu pas dapat nikmat atau pas dapat musibah?
Ya sudah, dapat musibah sajalah itu. Kalau toh susah kita menjadikan nikmat itu sebagai wasilah kita menikmati ibadah, susah Ustaz bayangin nikmat, gak bisa nih bayangin nikmat, mentok sudah gak bisa. Ya sudah, bayangin masalah saja. Karena biasanya dengan membayangkan masalah tanpa disuruh pun itu hadir kenikmatan di dalamnya. Doanya lebih serius, zikirnya lebih serius, bahkan sujudnya lebih lama dibanding biasanya. Ketika sedang punya masalah, ya Allah, sampai nyukruk. Ya memang kalau harus begitu ya sudah, jadikanlah ibadah sebagai wasilah kita mencari solusi. Dan yang terakhirnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Tapi hadirin ikhwati rahimakumullah, sekilas tentang sabar. Sabar itu ada fit ta'ah, ada anil maksiyah, dan ingdal musibah. Ini penempatan diksinya harus betul ya. Kalau taat itu fit taat. Tidak boleh anit taat, tidak boleh ingdal taat, harus fit taat. Kenapa Ustaz harus pakai fi? Fi itu artinya di dalam. Jadi orang yang sabar, di antara momen sabarnya adalah ketika dia sedang melaksanakan ketaatan. Fit ta'ah, dia harus sabar ketika dia sedang melaksanakan ketaatan. Lagi sholat harus sabar, lagi puasa harus sabar, lagi haji umroh, sa'inya lagi capek-capeknya, lagi berat-beratnya, lagi panas-panasnya harus sabar. Itu sabar fit ta'ah, di dalam taat. Kalau anil maksiat itu dari maksiat. Jadi dia belum melakukan maksiat, dia harus menjauhi maksiat. Karena biasanya godaan maksiat itu manis. Jadi jauhin dulu lah yang manis-manis. Takutnya diabetes. Maksudnya dengan maksiat yang banyak kan bahaya itu. Jadi tinggalkan dulu maksiat. Anil maksiat namanya. Apa saja bentuk maksiatnya. Dan yang ketiga, sabar ketika ingdal musibah, ketika sedang mendapati musibah. Itu juga harus sabar. Jadi sabar itu ada dalam taat, menjauhi maksiat, dan ketika mendapatkan musibah. Kembali poinnya Pak. Ustadz, kalau susah menikmati ibadah dengan rasa syukur, maka tolong hadirkan dalam pikiran kita, kita sedang mencari solusi dengan ibadah yang kita kerjakan. Mau sholatnya, mau puasanya, mau umrohnya, mau sodakohnya, niatkan, ya Allah berikan hamba solusinya atas apa yang hamba hadapi hari ini. Lakukanlah ibadah supaya nikmatnya lebih terasa. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang terakhir Pak, ada nih dari hadis Nabi langsung. Kata Nabi SAW, kalau kita pengen khusyuk salatnya, kata Nabi, "Idza qumta fi shalatik," jika kamu ingin salat, "fasholli salata muwaddi'." Yakinlah, salatlah sebagaimana kita meyakini bahwa itu adalah salat yang terakhir. Jadi kalau masih juga belum hadir rasa khusyuk, coba bayangin deh, kita bakal meninggal gitu. Dan ini adalah ibadah yang terakhir. Misal gini Pak, Ramadan, berapa hari lagi kita sekarang Ramadan? 20 berapa? 28. Beneran gak ngitung. Katakanlah sekian puluh hari lagi. Supaya ini berkualitas dan berkelas, coba bayangkan, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Jangan-jangan Pak. Siapa yang tahu? Mohon maaf ini. Ustaz, saya sehat walafiat. Kayaknya sih Roma-romanya saya panjang umur. Kayaknya yang tua-tuaan yang duluan. Gak ada ceritanya Pak. Saya pastikan gak ada itu ceritanya. Bisa jadi yang hari ini sehat walafiat, yang hari ini jag-jag kata orang Sunda bilang, besok lusa meninggal, bisa jadi. Bahkan yang sekarang sakit-sakitan, ternyata malah Allah takdirkan panjang umurnya, bisa jadi gitu. Jadi nggak pernah ada skema ketentuan tua mati duluan tuh nggak ada, sakit mati duluan tuh nggak ada, skema itu nggak ada. Bisa jadi yang sakit panjang umur, yang sehat meninggal. Bisa jadi yang tua panjang umur, yang muda yang meninggal, bisa jadi. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, coba dibangun frame-nya, jangan-jangan ini ibadah yang terakhir, jangan-jangan gitu. Ya kalau jangan-jangan kan harusnya punya rasa, duh kalau yang terakhir gimana ini, mana masih bolong-bolong tarawehnya, masih bolong-bolong puasanya misalkan. Kita fokuskan supaya punya kenikmatan di dalam ibadah yang kita yakini jangan-jangan ini yang terakhir kita lakukan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini biar lebih konklusinya dapat, ini kalimat-kalimat quote aja ya. Satu, janganlah menjadi orang yang mengharap akhirat tanpa amal. Pengen surga tapi nggak mau ngamal itu lucu aja gitu. Pengen surga tapi nggak mau amal soleh itu lucu aja gitu.
Menunda-nunda taubat karena angan-angan. Jangan suka menunda taubat. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Engkau menyukai orang yang soleh, kita ini cinta sama orang soleh, cinta sama Nabi, cinta sama sahabat. Tapi kadang tidak mau beramal seperti amalnya orang soleh. Kalau cuma modal cinta doang kayaknya agak-agak kurang-kurang gimana gitu. Untuk konteks kita kayaknya cinta plus dengan mengikuti amal soleh mereka. Hati-hati dalam memilih teman. Kenapa? Ibarat angin apabila berhembus dengan bau tak sedap, maka menyebabkan angin tadi pun berbau tak sedap. Anginnya sih aman Pak, nggak ada masalah, tapi dia ngelewatin apa? Ngelewatin kotoran gitu. Maka angin tadi jadi bau kotoran. Atau melewati bensin jadi bau bensin, melewati minyak angin ya, bau minyak angin. Ini tergantung yang dilewatin angin apa. Itu pertemanan, jadi pastikan bahwa kita berteman dengan orang-orang yang punya komitmen ibadahnya itu enak, ibadahnya itu nyaman, ibadahnya itu lancar gitu. Supaya kita punya dorongan untuk bisa menikmati ibadah. Temanmu yang sesungguhnya adalah orang yang mau melarangmu dari berbuat dosa. Kalau kita punya teman dan kita akan melakukan dosa terus dia larang, itulah teman yang sebenarnya. Bukan orang yang, mohon maaf misalkan, justru kalau bahasa ini musuhmu yang sebenarnya adalah yang membujukmu untuk melakukan maksiat. Kalau ada orang yang ngajak maksiat itu musuh sebetulnya. Dan ada orang yang melarang kita atau menegur kita ketika kita melakukan maksiat itu teman sebetulnya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar ini, biar clear dulu gitu. Circle-nya harus clear ini. Beruntunglah bagi orang yang mau sibuk mengoreksi kekurangan dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat dan tidak punya waktu mengkoreksi kekurangan orang lain. Coba teman-teman fokuskan saja, saya pengen ibadah nikmat, saya pengen sholat nikmat, saya pengen puasa nikmat, saya pengen umroh nikmat, saya pengen haji nikmat, pengen sedekah nikmat, pengen semuanya nikmat, fokus saja dengan kekurangan diri sendiri. Kayaknya masih punya banyak kekurangan dosanya atau pikiran yang belum fokus, hati yang belum hadir, daripada fokus mikirin kekurangan orang lain. Suatu perbuatan buruk yang engkau sesali lebih utama di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuat dirimu bangga. Mendingan satu dosa kita sesali, ya Allah ini pernah saya lakukan, tolong jangan sampai gara-gara dosa ini engkau cabut kenikmatan saya melakukan ibadah, tolong ya Allah gitu loh Pak. Dan itu lebih baik daripada membanggakan satu kebaikan yang kita lakukan. Terakhir, sebesar-besarnya dosa adalah dosa yang dianggap ringan oleh pelakunya. Jadi dosa besar itu tidak hanya bicara konteksnya saja, tidak hanya bicara kontennya saja. Dosa besar itu ketika dianggap ringan oleh pelakunya. Pelakunya anggap, ini mah biasa Ustaz, sudah umum di mana-mana begini. Itu jadi dosa besar tuh, karena sudah dianggap biasa, sudah dianggap remeh oleh pelakunya. Taib hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai closing, Nabi SAW menghadirkan kenikmatan di dalam ibadah itu patut untuk dipelajari. Sampai guru saya bilang, sebetulnya orang yang dapat karomah, yang disebut karomah itu bukan orang yang bisa terbang, orang yang bisa nyelam ke air lama. Orang yang mendapatkan karomah adalah mereka yang bisa mendapatkan kenikmatan ketika mereka melaksanakan ibadah. Sama seperti kayak orang lagi makan, makanan favoritnya, lagi lapar-laparnya Pak. Misalkan nasi anget, ikan asin gitu, sambal, sayur asem gitu. Itu sudah nikmat. Nah itu, menikmati itu tuh sama seperti kita melaksanakan ibadah, senikmat itulah. Jadi setiap doanya, setiap kalimatnya kita nikmati. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan ibadah bagi kita semua, sehingga kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, tidak malas-malasan ketika melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga nilainya, value-nya bisa kita dapatkan sebagai anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan barangkali kalau ada, atau memang tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.